Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Langsung saja untuk menghemat waktu, izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan tentang pemikiran modern Sultan Syarif Qasim II, sebuah analisis sejarah dan reformasi Islam. Dan eh, kelompok ada anggota dari kelompok 8, Muhammad Hadi Condet, beliau izin katanya Pak. Dan saya sendiri Husni Jamilah dan Kak Dede Kholiatul Kolbiah. Selanjutnya Kak. Ya, oke, lanjut. Ini ya. Pendahuluan Sultan Syarif Qasim II adalah sultan yang ke-12. Beliau lahir di Siak di Indrapura, Riau pada tahun 1893 dan beliau wafat pada tahun 1968 pada umur 75 tahun. Beliau bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pahlawan nasional yang visioner. Di tengah kuatnya tradisi feodal adalah tradisi yang tradisi feodal adalah tradisi bentar, tradisi yang menempatkan pada yaitu raja, bangsawan dan elit. Jadi yang ada bangsawan paling atas ya yang paling atas aja yang dan kayak yang bagian bawah yang bagian bawah aja gitu. Dan sementara rakyat berada di posisi paling rendah dan harus patuh terhadap pada penguasa atau raja. Itu disebut dengan feodal. Dan beliau membawa angin segar atau modernitas terutama dalam bidang pendidikan Islam dan nasionalisme. Sikapnya yang tegas mendukung Republik Indonesia membuktikan bahwa monarki dan demokrasi bisa berjalan beriringan demi kepentingan bangsa. Oke, selanjutnya Kak. Oke, biografi dan pendidikan. Awal kehidupan lahir di Siak, Sri Indrapura pada 1 Desember 1893. Beliau putra dari Sultan Syarif Hasim dan beliau naik tahta pada usia 21 tahun pada tahun 1915 dengan gelar Sultan Asy-Syayyidis Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Kenapa beliau dipanggil Sultan Syarif Qasim II? Soalnya kakek beliau dulu juga gelarnya Sultan Syarif Qasim dan beliau gelarnya Sultan Syarif Qasim II gitu. Dan fondasi intelektual menempuh pendidikan di Batavia, Jakarta di sebuah langkah progresif bagi anak Raja Melayu kala itu. Dan beliau belajar hukum Islam dari Said Hussein Al-Habsyi dan ilmu ketatanegaraan dari Profesor Snoek Voortgron seorang orientasi Belanda yang banyak meneliti Islam dan masyarakat Nusantara pada masa kolonial. Dan pendidikan inilah yang membentuk pola pikir modern yang menggabungkan nilai Islam dan wawasan Barat. Selanjutnya, Kak. Nah, konteks kerajaan Siak. Istana Asyeraya Hashimiyah adalah simbol kejayaan Melayu Islam. Arsitekturnya yang memadukan gaya Melayu, Arab, dan Eropa mencerminkan keterbukaan Siak terhadap kemajuan zaman di bawah kepemimpinan Sultan. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan kepada Kak Dede. Kak Dede silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu pemikiran modern reformasi pendidikan. Sultan Syarif Qasim menyadari bahwa kunci melawan penjajahan adalah kecerdasan rakyat. Nah, di tahun 1917, beliau mendirikan madrasah
Taufikiyah Al-Hashimiyah untuk laki-laki. Kurikulumnya memadukan ilmu agama, yaitu ilmu Islam, dan juga ilmu umum seperti sains dan bahasa. Nah, pada tahun 1926 beliau mendirikan Latifah School, yaitu sekolah khusus perempuan pertama yang ada di Riau. Nah, ini adalah bukti nyata pemikiran progresif beliau tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Beliau memberikan beasiswa kepada putra-putri Siak yang berprestasi untuk belajar hingga ke Batavia dan juga luar negeri. Selanjutnya ada nasionalisme dan integritas. Nah, jadi Sultan Syarif Qasim ini sebagai tokoh yang mempunyai peran besar dalam nasionalisme dan juga integritas di Indonesia. Nah, beliau sering disebut dengan nama Sultan Republikan. Kenapa? Karena pada waktu itu Belanda menawarkan beliau menjadi raja boneka. Tapi beliau secara tegas menolak kebijakan Kerja Rodi dan Romusa yang jelas-jelas itu sangat menyengsarakan rakyatnya. Terus setelah proklamasi 1945, beliau mengirim telegram dukungan kepada Soekarno-Hatta untuk menyerahkan kedaulatan kerajaan Siak kepada NKRI dan juga menyumbangkan harta pribadinya sebesar 300 juta gulden untuk perjuangan kemerdekaan. Nah, ini bukti kalau nasionalisme beliau itu bukan hanya omongan saja, tapi ada nyata. Dan selanjutnya, analisis pemikiran modern. Nah, di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, integritas Islam dan modernitas. Beliau membuktikan bahwa menjadi muslim yang taat tidak berarti anti kemajuan. Justru Islam itu dijadikan landasan untuk menyerap ilmu pengetahuan modern. Yang kedua ada kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender di sini pendirian Latifah School adalah terobosan terbesar di era 1920-an, di mana itu mengangkat derajat perempuan Melayu menjadi akses pendidikan formal. Dan yang ketiga, ada filantropi politik. Nah, sikapnya menyerahkan tahta dan harta demi republik menunjukkan jiwa patriotisme, yaitu cinta tanah air yang melampaui kepentingan global dan juga dinasti. Nah, kesimpulannya, Sultan Syarif Qasim II adalah teladan pemimpin yang mampu menjebatani tradisi kerajaan dengan tuntutan zaman modern. Warisan terbesarnya bukanlah istana yang megah, tetapi melainkan semangat pendidikan dan integrasi nasional yang kokoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Husni Jamila dan Dede Khalisatul Qalbiyah. Singkat padat ya. Luar biasa. Tapi intinya sih kita dapat banyak pelajaran lah dari tokoh yang kita bahas hari ini. Coba kita lihat dari presentasi yang dari awalnya. Dari mulai awal coba kita lihat. Ya, tampilannya sudah cukup bagus ya, gambarnya sudah cukup bagus. Cuman tadi mungkin agak terlalu singkat ya. Kita lihat dari atasnya, dari awal oke ya. Itu tulisan kelompok 8 Muhammad Hadi dan sebagainya itu dia jaraknya terlalu jauh ya, agak sayang ya. Agak sayang gitu. Pemikiran modern Islam gitu ya.
Analisis sejarah dan reformasi Islam ya boleh lah, tapi kayaknya nggak perlu sih sebuah analisis sejarah itu dia nggak perlu ya. Jadi langsung saja pemikiran modern Islam Sultan Syarif Kasim II ya. Kelompoknya ada 3 orang. Nanti kalau mau tadi nggak ada nanti di tugasnya nggak usah dimasukin aja ya. Nanti buat tersendiri aja ya. Khusus apa untuk nanti mungkin buat apa submitnya atau apalah kita tugasnya nanti berbeda ya. Oke, next slide berikutnya kita lihat. Ada gambarnya sudah bagus, simple ya. Ini juga cukup bagus sebenarnya ya. Cuman dia tiba-tiba dia kayak langsung ke ini ya, langsung ke biografi ya. Langsung ke biografi. Padahal sebaiknya di awal itu di penjelasan dulu aja, pendahuluan kan pendahuluan gitu ya. Kayak slide berikutnya. Slide berikutnya. Awal kehidupan. Nah, tadi hasil di biografi di sini aja lahirnya, kemudian naik tatanya, sampai ke meninggalnya ya. Meninggalnya ini nggak disebutkan. Tadi ada kayaknya di belakang ya. Oke, terus lanjut. Coba lihat. Ya, konteks sejarah Siak. Nah, ini sebenarnya sih boleh ya, tapi agak kurang nyambung ya. Kita fokusnya ke tokohnya aja, pemikirannya aja gitu. Terus ini agak gelap, jadi kalau bisa yang itunya warna putih juga tuh, biar agak kelihatan lebih terang gitu ya. Jadi bacanya agak enak ya. Oke, next slide. Ini pemikiran modern reformasi pendidikan. Sebenarnya ini menarik nih ya. Ini sebenarnya bisa nanti ditugas untuk UASnya dieksplor lagi terkait dengan mendirikan Madrasah Tauqifiyah Al-Hashimiyah, mendirikan Latifah School. Nah itu alasannya, kenapa, siapa siapa yang terlibat itu menarik tuh justru ya. Jadi kontribusinya itu sangat terlihat sekali itu ya. Terlihat sekali dari pemikiran tentang pendirian sekolah ini ya. Oke, slide berikutnya. Ya, Sultan Republikan, ini gelar beliau ya. Ini sebenarnya nanti bisa masuk ke ini sebenarnya sih, ke biografi awal sebenarnya kan pemikiran-pemikiran utamanya gitu. Ini kan memang beliau itu sangat berjasa ya kepada Republik Indonesia di mana ketika awal kemerdekaan itu ya kemudian beliau itu menyerahkan kedaulatannya dan juga tadi ya sampai 13 juta gulden ya untuk kemerdekaan. Ini kan luar biasa sekali sebenarnya itu ya. Nah, analisisnya integrasi Islam dan modernitas, kesetaraan gender, filantropi politik, sebenarnya cuma satu dengan dua aja udah cukup sih ya. Kalau tentang filantropi politik itu dia ya boleh juga, tapi lebih spesifik itu ke sini sebenarnya itu ke kesetaraan dan integrasi Islam dan modernitas. Karena menarik ya, karena bicara tentang bagaimana ternyata dari dulu juga tentang sains, tentang ya kita belajar agama tapi juga belajar umum. Ya kita belajar agama tapi juga belajar sains. Itu kan sebenarnya udah dari dulu sebenarnya gitu ya, dari dulu karena mereka ini juga termasuk yang suka baca dan sebagainya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya kasih ada teladan pemimpin yang mau menjembatani tradisi kerajaan dengan pemerintahan modern pada seluruh lingkungan istana yang sangat pendidikan dan integrasi nasional kultur. Beliau meninggalnya di mana ya? Ini, Husni sama Dede ini. Meninggalnya di mana? Syarif Kasim II ini. Oh, kalau salah meninggalnya juga di Riau, Pak. Tapi ya yang saya ingat cuma umurnya doang 75 tahun. Kalau nggak salah Sama sempat di penjara atau di mana gitu, dibuang kalau nggak salah ya. uh, Nah, meninggalnya di mana tadi? Bukan bukan di Riau kan? kurang tahu, Pak. Nanti harus sampai meninggalnya nanti ditambah ya di biografinya ya. Biar Iya, tahu Pak. dari awal sampai akhir bagaimana perjuangannya gitu. Jadi biar jelas gitu ya. Oke, terima kasih lah ya untuk Dede Khalisatul Kolbia dengan Husni Jamila. Terima kasih banyak ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti boleh juga, tapi kayaknya nggak ada nih. Ada satu lagi yang mau presentasi nggak hari ini?